jumpa lagi dengan Bu Sofi dalam pembelajaran BK kelas 7. Hari ini kita memasuki materi kita yang kedua, yaitu mengenai my strength and my weakness. My strength adalah kekuatanku dan my weakness adalah kelemahan yang aku miliki. Ini adalah bagian dari kita mengenal diri kita lebih jauh lagi. Nah, tujuan pembelajaran kita yang pertama adalah kita bisa jujur dan berani untuk mengakui segala kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Ini tidak mudah loh. Yang kedua, kita belajar untuk bertanggung jawab mengembangkan kelebihan yang kita miliki. Dan yang ketiga, kita bisa menerima kekurangan kita dan menggunakan kelebihan-kelebihan yang kita miliki untuk menutupi kekurangan yang ada pada diri kita. Anak-anak, kalau ditanya mengenai sudahkah kalian mengenal dirimu? Kalian pasti serentak menjawab, ya sudah jelas kenal lah Bu. Nah, mosok diri sendiri kok kita nggak kenal? Tapi tidak semua anak, tidak semua orang mengenal tentang kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini kita nanti belajar untuk mengenal lebih dalam kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Nah, kalau ditanya lagi tentang apa yang kamu ketahui tentang dirimu, pasti kita juga agak sedikit bingung, kita ragu-ragu untuk menjawab. Dan kebanyakan menjawab dengan menyebutkan nama, alamat, jenis kelamin, dan lain-lain. Itu dianggap sudah mengenal diri. Padahal mengenal diri tidak hanya cukup mengetahui tentang identitas kita saja. Kalau nama, terus kemudian alamat, jenis kelamin, itu kan identitas diri. Nah, mengenal diri tidak hanya terbatas pada identitas diri saja. Nama siapa, alamat di mana, jenis kelaminnya, kapan lahirnya, di mana tempat lahirnya, anak siapa, berapa bersaudara, tetapi lebih mendalam dari semuanya itu. Berkaitan dengan itu, marilah kita mengenal diri kita secara personal. Yuk kita mulai dengan pengenalan personal kita. Oke. Sebagaimana kita ketahui anak-anak bahwa kita semua ini adalah ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kita ini serupa dengan gambaran Tuhan sendiri. Oleh sebab itu, manusia dikatakan unik. Nah, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sama anak-anak. Itulah yang dikatakan sebagai arti kata unik. Setiap manusia diciptakan sebagai makhluk yang unik. Mengapa dikatakan unik? Saya ulangi sekali lagi, karena tidak ada satupun manusia di muka bumi ini yang sama. Kita berbeda satu dengan lainnya. Sekalipun kita ini terlahir sebagai anak kembar. Kita mungkin secara wajah serupa, tetapi secara kepribadian tentu tidak sama. Wajah boleh saja sama, bentuk tubuh boleh saja sama, model rambut bisa saja sama, hobi pun bisa juga sama, makanan kesukaan juga bisa sama. Tetapi kepribadian setiap orang tidak ada yang sama. Kita masing-masing berbeda. Itulah kebesaran Tuhan yang bisa membuat manusia itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi cerita kita ya. Tuhan menganugerahkan kepada manusia itu fisik dan psikis. Kalau fisik itu bisa kita lihat, yaitu jasmani kita, tubuh kita, sesuatu yang dapat dilihat oleh kita sendiri maupun dapat dilihat oleh orang lain. Misalnya bentuk tubuh, tinggi tubuh, rambutnya baik panjang, pendek, ikal atau lurus. Nah, warna kulit, sawo matang atau putih atau kuning. Nah, itu namanya dapat dilihat
secara fisik. Itu adalah tinjauan anugerah fisik. Nah, yang kedua, di samping fisik yang bisa dilihat, Allah juga memberikan kita psikis. Psikis itu adalah rohani atau jiwa, atau sesuatu yang kita miliki tetapi tidak bisa dengan mudah dilihat oleh orang lain karena itu ada di dalam diri kita. Tetapi orang luar hanya bisa merasakan saja karena berkaitan dengan mental atau sifat atau karakter kita atau kepribadian. Orang bisa merasakan, oh kalau bicara dengan dia menyenangkan ya, karena dia orangnya humoris. Oh dia ramah, oh dia orangnya peduli, oh dia lemah lembut, dia baik hati. Wah kalau sama dia tuh kacau kalau bicara sama dia, sedikit-sedikit mudah marah, tersinggung. Nah emosional. Nah itu juga bagian dari mental kita atau psikis kita. Nah anak-anak, ayo sekarang kita mulai refleksikan diri kita untuk mengenal itu terlebih dahulu. Secara fisik kita seperti apa? Secara psikis kita juga seperti apa? Gak perlu malu untuk kita menyampaikan, oh aku secara fisik diberi anugerah Tuhan, tinggi badanku, kulitku putih dan sebagainya. Begitu juga secara psikis, ya aku ini orangnya punya kelebihan juga, aku orangnya ramah. Tetapi aku ini orangnya juga kadang-kadang suka iri hati pada orang lain. Nah itu adalah bagian dari psikis kita. Yuk kita belajar ya untuk merefleksikannya. So anak-anak, kita sudah belajar sedikit mengenai pengenalan diri bagian yang pertama. Nah sekarang kalau kalian sudah melihat video ini, maka ada beberapa tugas yang harus kalian lakukan. Pertama, kalian nanti melihat kelebihanmu secara fisik apa saja dicari. Terus kekuranganmu secara fisik apa. Begitu juga dengan kelebihanmu secara psikis apa dan kekuranganmu secara psikis apa. Yuk, nanti kita kerjakan beberapa tugas kita. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao, bye-bye.